Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Candi Karismawati. Saya akan menjelaskan tentang the effect of supply chain management against company performance. Diawali dengan definisi supply chain management menurut Heiser dan Render. Supply chain management adalah koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasok dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Manajemen rantai pasok mencakup pemasok, perusahaan manufaktur atau penyedia jasa, perusahaan distributor, grosir atau pengecer yang mengantarkan produk atau jasa ke konsumen akhir. Gambar di samping menunjukkan ilustrasi bagaimana pengolahan bahan material sampai jadi ke tangan konsumen. Supply chain management erat kaitannya dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu yang mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan juga berkaitan dengan keunggulan kompetitif, yang mana sebagai variabel intervening atau mediator. Selanjutnya adalah indikator supply chain management. Indikator merupakan suatu acuan yang menjadi penilaian. Di sini ada 3 indikator, yaitu yang pertama ada strategic supplier partnership yang didefinisikan sebagai hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan suppliernya. Yang kedua ada customer relationship yang merupakan beberapa kumpulan praktek yang bertujuan untuk mengelola keluhan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada information sharing yang mengacu pada sejauh mana informasi penting dikomunikasikan terhadap mitra usaha perusahaan. Next, ada indikator kinerja perusahaan. Yang pertama ada kinerja keuangan, yang biasanya dinilai menggunakan pengukuran berbasis data akuntansi atau data keuangan. Yang kedua, ada kinerja operasional yang dapat diukur dengan menggunakan pangsa pasar, peluncuran produk baru, kualitas, dan efektivitas. Yang ketiga, ada kinerja berbasis pasar. Ukuran kinerja berbasis pasar ini meliputi tingkat pengembangan pada pemegang saham, market value, dan keuntungan tahunan. Indikator keunggulan bersaing. Pertama ada harga, kedua kualitas, dan ketiga waktu pengiriman. Yang keempat ada inovasi produk. Maksudnya adalah keunggulan produk tidak lepas dari pengembangan produk inovasi yang dihasilkan, sehingga perusahaan akan menang dalam persaingan pasar. Yang terakhir ada time to market. Maksudnya adalah sejauh mana sebuah perusahaan mampu memperkenalkan atau meluncurkan produk baru daripada pesaing-pesaingnya. Selanjutnya, pengukuran kinerja supply chain. Saat ini banyak perusahaan yang sudah menggunakan SCOR model atau Supply Chain Operation Reference. Secara pengertian, SCOR model adalah sebuah metode pendekatan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja dari sebuah supply chain. Penerapan model Supply Chain Operation Reference atau SCOR ini dalam batas-batas tertentu cukup fleksibel dan dapat disesuaikan untuk meningkatkan produktivitas demi memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, apa sih efek supply chain management bagi kinerja perusahaan? Jawabannya adalah supply chain management berpengaruh secara positif dan nyata terhadap kinerja perusahaan. Seperangkat pendekatan untuk mengefisienkan integrasi supplier, manufaktur, gudang, dan penyimpanan, sehingga barang yang diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat untuk meminimasi biaya dan memberikan kepuasan layanan terhadap konsumen. Lalu, jika ada manfaat supply chain management bagi perusahaan, adakah kekurangannya? Tentu ada. Yang pertama,
ada ketidakpastian pelanggan. Yang kedua, melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, ketidakpastian pasokan harga dan kualitas bahan baku. Bagaimana suatu supply chain management mempengaruhi kinerja perusahaan? Maka saya akan memberi contoh studi kasus tentang industri kreatif. Terdapat 16 subsektor industri kreatif di Indonesia, yang salah satunya menjadi contoh studi kasus pada industri kreatif di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai 2006, rata-rata kontribusi PDB industri kreatif Indonesia mencapai 6,3% dari total PDB nasional. Nilai ekspor industri kreatif mencapai 81,4 triliun, berkontribusi sebesar 9,13% terhadap total nilai ekspor nasional dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5,4 juta pekerja. Ini merupakan contoh bagaimana supply chain management berjalan dengan baik dan tentu menghasilkan tujuan yang optimal. Terakhir, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.